Bapak, Ibu, mari kita lanjutkan. Let's discuss the text 4 ya, elements of direction. Kita akan melanjutkan teks yang keempat dari chapter 10 yaitu element of direction. The process of directing involves guiding, coaching, instructing, motivating, leading the people in an organization to achieve organizational objective ya. Proses directing, proses mengarahkan itu involve melibatkan guiding, melibatkan memberi bimbingan, coaching melatih, instructing memberi instruksi, motivating memberi motivasi, memberi semangat, leading the people memimpin orang-orang in an organization, memimpin dalam sebuah organisasi, to achieve itu mencapai organizational objective itu tujuan. Jadi fungsinya itu adalah bagaimana tadi untuk mencapai tujuan dari sebuah lembaga yang ingin dicapai. Consider the following example. Bisa dilihat, consider itu dipertimbangkan ya. Bisa dilihat, bisa dipertimbangkan dari contoh-contoh di bawah ini. Yang pertama, a superior explain a worker about operation to be carried by him on a latte machine. Seorang superior atau seorang pimpinan explain, menjelaskan a worker kepada pekerjanya tentang operation, bagaimana sih menjalankan, to be carried menjalankan tentang ini him on latte machine, tentang cara mengoperasikan mesin latte, ini kopi ya ini ya. Jadi seorang manajer sebuah cafe, coffee shop itu harus menjelaskan dulu bagaimana sih caranya pakai mesin latte. Kemudian yang kedua, a mining engineer explain about safety precaution to be followed while working in a coal mine. Seorang mining engineer ya, seorang insinyur pertambangan, explain, menjelaskan tentang safety precaution. Safety itu keamanan, precaution itu tindakan pencegahan keselamatan itu loh. To be followed, yang harus diikuti, while ketika working in a coal mine, ketika bekerja dalam coal mine, tambang batu bara gitu. Jadi seorang manajer di pertambangan dia harus menjelaskan, apalagi itu ya pekerjaan yang sangat berisiko, harus dijelaskan bagaimana sih safety precautionnya, bagaimana sih upaya-upaya pencegahan keselamatan agar karyawan itu tetap bekerja aman, nyaman gitu. Kemudian contoh yang ketiga, a managing director declare share in the profit to the managers for their contribution to enhance profit to the company. Jadi seorang direktur pelaksana ya menyatakan atau mengumumkan, share in, berbagi, mengumumkan tentang pembagian profit atau keuntungan kepada para manajer, para manajer pelaksananya ya, untuk sebagai ya kontribusi atau kontribusi to enhance untuk meningkatkan laba perusahaan. Jadi seorang direktur pelaksana itu karena perusahaan mungkin mendapatkan profit yang lumayan, sehingga profit atau labanya itu akan dibagikan kepada para manajer yang sudah berkontribusi gitu. Jadi ini menunjukkan salah satu tadi ya prinsipnya bahwa harus memberikan reward atau penghargaan sehingga karyawannya senang. Kalau senang, mereka pasti akan termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi gitu. Kemudian yang keempat, contohnya adalah a manager inspires his or her employees by playing a lead
role in performing a work. Ya, seorang manajer itu menginspirasi, memberi inspirasi, memberi contoh kepada karyawan-karyawannya, employees itu karyawan, dengan cara bermain role play, bermain peran utama, memainkan peran utama in performing work, dalam melakukan pekerjaannya. Intinya adalah seorang manajer itu atau pimpinan harus memberi contoh yang baik. Tadi sudah saya sebutkan ya, harus memberi contoh yang baik, harus disiplin, on time, bekerja efektif, bekerja efisien, punya totalitas dedikasi yang luar biasa kepada lembaga, sehingga itu nanti bisa mempengaruhi, berdampak positif kepada karyawan maupun teman gitu. All these example and many other activity related to directing may broadly be grouped into 4 category, which are the element of directing. Jadi all these examples tuh contoh-contoh di atas tadi ya. Melalui contoh-contoh di atas tadi and many other activity, dan masih banyak kegiatan-kegiatan lain related, berhubungan dengan to directing, berhubungan dengan tindakan mengarahkan tadi, may broadly ya, mungkin secara luas itu tadi ya, big group, bisa dikategorikan dalam 4 kategori ya, sebagai elemen of directing. Jadi ada 4 elemen of directing. Apa aja, Dera? Yang pertama supervision, pengawasan. Kedua adalah motivation, memberi motivasi. Yang ketiga leadership, kepemimpinan, memberikan contoh. Dan yang terakhir adalah communication atau komunikasi. Komunikasinya harus bagus supaya harmoni dalam suatu lembaga itu bagus. Dampaknya adalah damai, terciptanya tujuan dari sebuah lembaga atau institusi tadi. Let's continue to answer the question from text 4 chapter 10. Number 1. What are the Indonesian words of those in bold? Apa arti dalam bahasa Indonesia kata-kata yang dicetak tebal? Yang pertama ada involve. Involve itu artinya melibatkan. Coaching itu pembinaan, pelatihan juga bisa. Latte machine itu mesin pembuat latte, ini kopi ya, untuk bikin kopi. Kemudian safety precaution itu tindakan pencegahan keselamatan. Coal mine itu tambang batu bara. Share itu berbagi. Enhance itu meningkatkan. Inspired mengilhami. Dan yang terakhir adalah lead role, peran utama. Kemudian yang kedua, what are involved in the directing process ya? Apa sih yang terlibat dalam proses mendirecting atau proses mengarahkan? My answer is the process of directing involves guiding, coaching, instructing, motivating, leading the people in an organization to achieve organizational objective. Jadi menurut saya yang terlibat dalam proses mengarahkan itu adalah yang pertama guiding, memberi arahan. Coaching itu melatih ya kan. Instructing, memberi instruksi atau perintah. Motivating, memberi motivasi atau semangat. Leading itu memimpin ya. Jadi itu adalah hal-hal yang diperlukan dalam kegiatan directing atau mengarahkan. The last number for text 4 ya, ini pertanyaan terakhir. Alhamdulillah. Mention and explain in short the element of directing. Ya, sebutin dan juga jelaskan tentang elemen mengarahkan. Ada 4 elemen ya. There are 4 elements of direction. The first one is supervision ya. Supervision atau pengawasan. Sebagai seorang manajer atau pimpinan ya, kita harus melaksanakan fungsi supervision ini. Kita harus mengawasi apa aja yang dilakukan oleh anak buah atau rekan atau bawahan kita, karena apapun kesalahan yang mereka lakukan kita harus bertanggung jawab. Itu tanggung jawab kita, harus kita bimbing, harus kita arahkan untuk jadi lebih baik lagi.
Yang kedua adalah fungsinya apa? Elemennya adalah motivation, memberikan semangat. Iya, kita sebagai seorang manajer harus selalu memberikan semangat, harus selalu memberikan reward kepada subordinatif kita, kepada bawahan kita supaya mereka tetap semangat, supaya mereka bisa bekerja efektif dan efisien, keharmonisan dalam suatu lembaga tercipta hingga akhirnya apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan itu bisa tercapai, baik cita-cita secara individu maupun cita-cita secara kelembagaan. Kemudian yang ketiga adalah kepemimpinan leadership. Iya, sudah sering saya bahas tadi bahwa kita sebagai pimpinan ya harus memberi contoh yang baik. Karena kalau kita memberi contoh yang baik, kita bertindak baik, kita punya aura yang positif, insya Allah itu bisa mempengaruhi orang-orang lain, bisa mempengaruhi teman, rekan maupun bawahan kita supaya bisa punya aura yang positif juga. Vibrasinya tuh bagus, vibrasinya positif. Dan yang terakhir adalah communication ya, komunikasi. Ya, kalau komunikasi dalam sebuah lembaga baik, menurut saya ya nanti kegiatannya juga akan berlangsung dengan baik. Kegiatan direction tadi bisa berlangsung dengan baik karena anak buah atau bawahan kita tuh mengerti sih apa yang kita perintahkan ke dia, kemudian dia melaksanakan dengan baik, kemudian kita bisa tahu kendala apa yang mereka rasakan, kita sama-sama mencari solusi. Menurut saya itu adalah 4 elemen atau unsur-unsur yang ada dalam kegiatan direction. Alhamdulillah tugas untuk English for Management saya sudah selesai. Kalau ada yang belum dipahami nanti kita bisa diskusi bersama. Terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah mau mendengarkan penjelasan-penjelasan saya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.